Puji Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat siang sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita diberi kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita terus mewartakan, memberitakan, dan mengajarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Selamat siang, Shalom sahabat Ngobras yang di New Zealand, di Amerika, di Papua, di Jakarta, Tangerang. Waduh, Shalom semuanya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Masih bersama dengan saya, Yosua Yan, dan seperti biasa dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Esra Soru. Shalom Pak Esra, apa kabar? Sehat semua Pak? Yos, shalom buat semua sahabat Ngobras di mana saja berada. Tuhan berkati semua. Wow, setelah kita ngobrol Pak Esra minggu lalu nih tentang misteri Allah Tritunggal. Seru sekali nih Pak, komennya seru, ya dalam tanda petik penyusup-penyusupnya juga seru. Tapi saya percaya Pak, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang pernah sia-sia ketika Injil diberitakan. Dan saya percaya apapun yang kita sampaikan selama itu berdasar kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini banyak yang menolak, mungkin hari ini banyak yang menentang dengan komen-komen negatif, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kita, sahabat Ngobras, dimanapun Anda berada. Wow, Pak Esra, kita lanjut nih di seri kedua tentang misteri Allah Tritunggal. Kemarin panjang lebar nih Pak, luar biasa sekali. Minggu lalu Pak Esra katakan bahwa definisi dari Allah Tritunggal adalah Allah itu 3 pribadinya, tapi 1 hakikatnya. Nah, terus terang nih Pak, ini adalah istilah yang nggak gampang, sukar dipahami oleh orang awam. Mungkin seri kedua ini Pak Esra bisa menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pribadi dan apa yang dimaksud dengan hakikat, supaya lebih mudah dicerna. Silakan Pak Esra. Ya, memang harus diakui bahwa ini memang istilah yang sukar dipahami atau agak abstrak bagi kebanyakan orang. Tapi pertama-tama memang harus ditegaskan bahwa ini sama dengan istilah Tritunggal ya. Istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, tapi konsepnya ada, seperti ajarannya ada, seperti yang saya sudah jelaskan. Begitu juga dengan istilah pribadi dan hakikat ini juga bukan istilah yang ada di dalam Alkitab ya. Istilah-istilah ini adalah istilah yang diciptakan untuk menggambarkan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab terkait soal keesaan Allah dan juga adanya semacam kejamakan tertentu di dalam diri Allah yang esa, seperti yang kita sudah bahas di dalam Ngobras sebelumnya ya. Nah, soal hal ini tentang dipakainya istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab ini, tetapi untuk menggambarkan konsep-konsep Alkitab. Nah, saya awalnya mungkin perlu memberikan satu pandangan atau pendapat dari seorang teolog namanya Herman Bavinck ya. Bavinck mengatakan begini, segera sesudah data yang disampaikan oleh kitab mengenai hal tersebut, mengenai objek refleksi teologis, muncul kebutuhan akan berbagai istilah dan ungkapan-ungkapan yang tidak ada di dalam Alkitab, dalam kitab suci, namun sangat dibutuhkan bagi tujuan ganda, yaitu memberikan ungkapan betapapun tidak sempurnanya bagi kebenaran iman Trinitarian dan mempertahankan iman Trinitarian di hadapan kesalahpahaman dan perlawanan. Jadi maksudnya Bavinck ini adalah setelah kita mendapatkan data-data dari dalam Alkitab soal yang kita bahas pada minggu kemarin ya, Jumat kemarin. Nah, setelah itu kita membutuhkan
berbagai istilah untuk mengungkapkan hal-hal yang kita dapat dalam Alkitab itu. Dan istilah-istilah itu dipakai untuk dua tujuan. Tujuan pertama itu adalah untuk menjelaskan lebih baik konsep itu kepada kita, kepada pikiran. Dan yang kedua itu untuk menghadapi serangan-serangan terhadap iman Kristen dari luar kekristenan yang menyerang iman Trinitarian kita. Ya, jadi pertama-tama kita harus menyadari hal itu. Nah, lalu istilah hakikat, istilah pribadi. Ya, apa itu hakikat? Apa itu pribadi? Nah, hakikat ini atau juga sering disebut sebagai esensi, ya, substansi, itu adalah unsur dasar atau dalam tanda petik zat atau inti dari sesuatu. Itu yang disebut sebagai hakikat. Sedangkan pribadi itu adalah hasil personalisasi dari hakikat. Nah, hakikat itu mempunyai seluruh sifat yang mungkin dimiliki oleh pribadi. Tapi dia belum berbentuk sebagai pribadi, itu hakikat. Sedangkan pribadi itu hakikat yang sudah dibentuk. Ya, hakikat yang sudah dibentuk itulah yang kita sebut sebagai pribadi. Mungkin saya memberikan kata-kata William Seth untuk bisa ditangkap, ya. Seth mengatakan, jadi perbedaan sebenarnya antara hakikat dan pribadi adalah perbedaan antara zat dan bentuk. Nah, itu kira-kira definisinya seperti itu, Pak. Nah, kira-kira mungkin ada nggak ilustrasi yang lebih gampang, lebih mempermudah kita untuk memahami konsep Pak sampaikan tadi, Pak? Saya kasih gambaran ya. Ya. Kalau saudara melihat, ini adalah sebongkah tanah liat. Ya, sebongkah tanah liat ini sering disebut sebagai common mass. Ya. Nah, dari sebongkah tanah liat ini lalu dipisahkanlah, misalnya yang pertama ini, di tangan yang pertama ada tanah liat dari bongkahan awal. Lalu juga tangan yang kedua memegang tanah liat yang sama yang diambil dari bongkahan awal. Tangan yang ketiga juga memegang tanah liat yang sama dari bongkahan awal. Nah, karena yang di tangan 1, tangan 2, tangan 3 ini sama, inilah yang kita sebut sebagai hakikat. Ya. Tapi dari tanah liat di tangan pertama itu lalu dibentuk menjadi pot bunga. Tapi yang kedua itu dibentuk itu menjadi tempat minum. Lalu dari tanah liat yang ketiga di tangan ketiga ini dibentuk menjadi genteng. Nah, yang di bawah ini itu yang disebut sebagai pribadi. Jadi kita bisa melihat bahwa itu hakikat itu memiliki unsur-unsur pribadi, tetapi dia belum menjadi pribadi. Sedangkan pribadi itu adalah hakikat yang telah dibentuk. Nah, jadi kalau dari kita lihat dari contoh ini, maka kita lihat pribadinya beda, ya. Ada pot bunga, ada tempat minum, dan ada genteng. Pot bunga itu bukan tempat minum. Tempat minum bukan genteng. Genteng bukan pot bunga. Tetapi ketiganya itu mempunyai hakikat yang sama, yakni sama-sama tanah liat. Nah, itu kira-kira gambaran sederhananya untuk kita orang awam untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan hakikat dan juga pribadi. Karena itu kalau saya mengatakan ulang kata-kata tadi, hakikat itu adalah unsur dasar atau zat inti dari sesuatu. Sedangkan pribadi itu adalah hasil personalisasi dari hakikat. Hakikat mempunyai seluruh sifat yang mungkin dimiliki pribadi, tapi dia belum berbentuk sebagai pribadi. Sedangkan pribadi adalah hakikat yang sudah dibentuk. Nah, itu kira-kira begitu, Pak. Memang sukar untuk dijelaskan, tapi semoga ilustrasi yang saya berikan itu menolong kita memahami makna istilah ini. Ya. Ya, karunia Esra. Jadi sederhana sesuatu yang sulit supaya lebih mudah gitu ya. Ya, tapi Pak dari anggap ABC gitu ya Pak. Dari bentuk yang dihasilkan dari
zat itu. Kalau begitu apakah itu sama dengan A, B, C yang adalah orang berbeda tapi hakikatnya sama, yakni manusia? Kira-kira gitu. Ya, jadi ada Pak Yos, ada saya, ada Pak David Siagian, ya. Kita kan pribadi berbeda. Ya kan? Saya bukan Pak Yos. Pak Yos bukan saya. Pak Yos bukan Pak David. Saya bukan Pak David. Pak David bukan saya. Pak David bukan Pak Yos. Jadi jelas bahwa kita bertiga itu pribadinya memang berbeda. Nah, tapi karena saya itu manusia, Pak Yos manusia, Pak David juga manusia, maka kita adalah tiga pribadi berbeda, tapi mempunyai hakikat yang sama. Ya. Kita mempunyai hakikat yang sama, tapi sekarang coba pikirkan, Pak. Kalau memang kita punya hakikat yang sama, Pak Yos, saya, dan Pak David, itu satu orang atau tiga orang? Tiga orang. Tiga orang. Satu manusia atau tiga manusia? Ya? Tiga manusia kan? Tiga manusia. Ya. Kalau begitu itu tidak sama dengan Tritunggal dong. Karena Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga pribadi. Tapi bukan tiga Allah. Ya. Kalau dia hanya sekedar sama hakikatnya, maka tetap ada tiga pribadi di sana dan tiga hakikat di sana. Ya. Walaupun hakikatnya sama. Itulah sebabnya saya, Pak Yos, dan Pak David itu sekalipun hakikatnya sama sebagai manusia, tapi kita tidak bisa disebut sebagai satu manusia. Ya. Coba saya kasih gambaran gini ya. Tadi ya. Sekarang ya, ini ada A, B, C. Ini jelas beda pribadi, tiga orang. Ya. Tapi ini yang A manusia, B manusia, C manusia. Maka hakikatnya itu sama, tapi tidak satu, melainkan tiga hakikat. Ya. Hakikatnya sama, tapi tidak satu. Nah, ini beda dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus ini tiga pribadi atau tiga oknum, tapi hakikatnya sama dan satu, bukan tiga. Kalau kita tadi hakikatnya sama tapi tiga. Kalau Allah Tritunggal ini hakikatnya sama dan satu. Itulah sebabnya hakikat yang satu ini tidak membuat kita lalu menjadi tiga Allah. Kalau hakikatnya sekedar sama tapi tidak satu, ya sama seperti A, B, C, itu adalah sama-sama manusia tapi ada tiga manusia. Ya. Nah, karena itulah maka Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi berbeda dengan hakikat yang bukan hanya sama tapi satu. Nah, karena hakikat yang bukan saja sama tapi satu ini, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa di sana ada tiga Allah. Wah, ini makin seru. Baru awal tapi sudah semakin panas nih. Ini yang kita sebut sebagai sukar, Pak ya. Sukar ya. Sebelumnya kita tahu, kita memang sedang menghadapi misteri yang di atas kemampuan akal kita. Misteri Allah Tritunggal. Justru kesukaran itulah yang asik ngomongkan di Ngobras. Ngobrol tetap santai. Jadi sahabat Ngobras, ini baru permulaan. Wah, saya lihat sudah mulai banyak yang masuk. Mungkin yang agak terlambat tadi segera tune in supaya bisa mengikuti diskusi kita. Salam Ngobras dari sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Pak Esra, kalau tadi ya lanjut lagi nih, kalau A, B, C tiga pribadinya tapi hakikatnya sama, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus tiga pribadinya tapi hakikatnya bukan hanya sama tetapi juga satu, gitu ya Pak Esra sampaikan. Ya. Gini Pak Esra, sebenarnya pentingnya
pentingnya perbedaan itu apa gitu Pak? Atau dengan kata lain, mengapa perlu ditekankan kesatuan hakikat antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus daripada sekedar kesamaan hakikat? Jadi sebetulnya gimana ini? Ya, sebenarnya ini sangat penting karena kesamaan dan kesatuan. Ingat ya, kalau kita bicara manusia, kita hanya mempunyai kesamaan hakikat, tapi tidak punya kesatuan hakikat. Tapi kalau Tritunggal itu dia punya kesamaan hakikat dan lebih-lebih kesatuan hakikat. Nah, ini penting. Kesamaan dan kesatuan hakikat ini membuat tidak ada perbedaan kepemilikan tertentu atau pertentangan tertentu di dalam sifat, pikiran, kehendak dari tiga pribadi itu. Saya, Pak Yos, sama Pak David, kita hanya memiliki hakikat yang sama, tapi bukan hakikat yang satu. Karena kita tidak memiliki hakikat yang satu, biarpun kita sama-sama manusia, ya, maka pikiran Pak Yos dengan saya, dengan Pak David itu bisa beda-beda, bahkan bertentangan. Ya, ya. Saya mau makan sate, Pak Yos mau makannya bakso, Pak David maunya pizza. Kita punya keinginan berbeda, walaupun kita punya hakikat sama, yaitu sama-sama manusia. Ya, kita bisa punya perasaan yang berbeda. Pada waktu saya sedih, ya, Pak Yos senang. Ya, Pak David mungkin lagi putus asa. Kita mempunyai kehendak, pikiran, perasaan, kehendak berbeda-beda. Jadi kalau hanya hakikatnya sama, maka perbedaan dan pertentangan pikiran, perasaan, kehendak itu pasti ada. Ya. Tapi ini tidak bisa terjadi di kalangan pribadi-pribadi Tritunggal yang hakikatnya juga satu selain sama. Ya, ini membuat ya tidak bisa ada perbedaan pikiran, perbedaan perasaan, perbedaan kehendak di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi tidak bisa Allah Bapa bilang, saya mau mengutus Yesus, Allah Anak ke dunia. Lalu Anak bilang, saya tidak mau. Tidak bisa. Lalu voting Roh Kudus bilang, saya abstain. Gak bisa. Apa yang diinginkan Bapa, pasti diinginkan Anak, pasti diinginkan Roh Kudus. Apa yang dirasakan Bapa, pasti dirasakan Anak, dirasakan Roh Kudus. Apa yang dikehendaki Roh Kudus, dipikirkan Roh Kudus, pasti dipikirkan Bapa, dipikirkan oleh Anak. Mengapa kok bisa begitu? Karena kesatuan hakikat. Bukan hanya sekedar kesamaan hakikat. Saya dulu menulis buku tentang Tritunggal ya. Judulnya Tritunggal yang Kudus. Nah, saya mungkin mau ngutip di sini, Pak ya. Soal kesatuan ini ya, kesatuan hakikat ini. Ini ya. Kesatuan hakikat ini mengakibatkan adanya kesatuan kehendak dan pikiran. Ya, perhatikan ya. Kesatuan hakikat bikin ada kesatuan kehendak dan pikiran. Di antara pribadi-pribadi Tritunggal itu tidak terdapat pertentangan kehendak, pikiran, dan pendapat sendiri-sendiri. Tidak mungkin. Mereka tidak memiliki satu kehendak, tapi memiliki kehendak yang satu. Maksudnya begini, mereka tidak memiliki satu kehendak itu, maksudnya Bapa punya kehendak sendiri, Anak punya kehendak sendiri, Roh Kudus punya kehendak sendiri, masing-masing punya kehendak. Tapi mereka memiliki kehendak yang satu, tidak bisa bertentangan. Ya, sama seperti saya bisa begitu ya. Saya punya pikiran sendiri, Pak Yos punya pikiran sendiri, tapi pada saat itu kita bisa satu pikiran. Ya, mereka tidak memiliki kehendak yang sama. Maksudnya Bapa punya sendiri, Anak punya sendiri, Roh Kudus punya sendiri. Tetapi mereka memiliki kesamaan kehendak. Artinya nggak mungkin ada perbedaan. Atau dengan kata lain, terdapat kehendak yang berbeda, masing-masing memiliki kehendak pribadi, tapi tidak terdapat perbedaan kehendak. Di sini dapat dilihat bahwa kesatuan hakikat di dalam Allah Tritunggal itu tidak terancam dengan kejamakan pribadi di dalamnya. Malah kesatuan hakikat itu membuat mereka, pribadi-pribadi Allah Tritunggal, dapat berelasi dengan harmonis. Dengan kata lain, Allah Tritunggal masih tetap berada dalam satu hakikat yang tak terpisahkan, sekalipun dengan oknum-oknum atau pribadi-pribadi yang berbeda.
Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ini penting sekali. Seandainya mereka Bapa, Anak, Roh Kudus tidak memiliki kesatuan kehendak, itu ramai, ya, itu ramai. Ya. Nanti sama seperti tritheisme, dewa yang satu bisa bunuh dewa yang lain, ya kan? Nah, seperti yang kita sudah contohkan dalam Horus, ya, Osiris kemarin, ya. ya, Isis. Nah, ada yang pernah tanya saya begini, Pak. Kalau Allah Bapa mau membunuh atau membinasakan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, bisa apa tidak? Nah, itu pertanyaan jebakan. Kenapa? Karena kalau Allah Bapa bisa membinasakan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berarti Allah Anak dan Allah Roh Kudus tidak maha kuasa dong. Karena bisa dibinasakan. Tapi kalau Allah Bapa tidak bisa membinasakan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berarti Allah Bapanya nggak maha kuasa. Masa Allah kok nggak bisa membinasakan? Ya. Nah, tapi sebenarnya jawabnya gampang saja. Itu adalah hal yang mustahil terjadi. Kalau Bapa ingin membinasakan Anak dan Roh Kudus, itu mustahil terjadi. Tidak mungkin ada keinginan seperti itu. Sampai kapanpun Allah Bapa tidak akan mempunyai keinginan yang bertentangan dengan keinginan atau kehendak dari Allah Anak maupun Roh Kudus. Apa yang diinginkan, pasti diinginkan oleh ketiganya. Apa yang dirasakan, pasti dirasakan oleh ketiganya. Apa yang dikehendaki, pasti dikehendaki oleh ketiganya. Kenapa bisa begitu? Karena kesatuan hakikat. Nah, jadi penting sekali ini kesatuan ini. Ya, gitu Pak. Wow, jelas sekali ya tentang kesatuan hakikat, sesuatu yang sulit, tapi coba kita ngulik, kita bedah supaya lebih mempermudah. Nah, tapi gini Pak Esra, saya pernah juga mendengar gitu ya, ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal karena dia memang memilih untuk menjadi Tritunggal. Saya ulang ya, jadi Allah itu Tritunggal karena memang dia memang memilih untuk menjadi Tritunggal. Nah, apakah Pak Esra setuju dengan pernyataan seperti itu, Pak? Saya tidak setuju. Ya, ketritunggalan Allah itu bukan sebuah pilihan dari Allah, seolah-olah ada banyak. Bukan merupakan pilihan. Ya, ada banyak pilihan di sana. Tidak. Ya, seolah-olah Allah bisa memperkenalkan diri atau menyatakan diri sebagai bukan Tritunggal. Tidak. Allah itu memang Tritunggal karena memang begitulah dia. Demikianlah dia. Ya. Ada seorang teolog yang namanya Louis Berkhof. Louis Berkhof ini pernah membuat kata-kata seperti ini. Eksistensi tripersonal, tiga pribadi ini adalah kepentingan dalam pribadi ilahi dan bukan dalam arti apapun sebagai pilihan dari Allah. Allah tidak dapat hadir selain dalam keadaan tripersonal itu. Ya, Allah tidak dapat hadir selain dalam tiga pribadi itu. Ya. Nah, tapi kenapa Allah harus demikian adanya gitu, Pak? Nah, kalau mengapa Allah itu Tritunggal karena demikian adanya. Tapi kalau ditanya, kenapa mesti demikian? Ya memang begitu. Jadi kita nggak tahu jawabannya. Ya. Nah, tapi ya oke lah. Memang ini memicu rasa ingin tahu kita ya. Tapi ya, saya akan kenapa, coba, gitu? Ya saya akan coba menjelaskan begini. Kita percaya Allah. Orang Islam pun percaya Allah. Kita percaya Allah mempunyai sifat-sifat atau atribut-atribut tertentu. Dua yang paling menyolok dari sifat Allah itu adalah sifat kekal dan sifat kasih. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 17, ya. 1 Timotius 1 ayat 17. Ya. Allah yang kekal. Ya. Jadi Allah itu memang punya sifat kekal. Tapi juga Allah itu kan juga punya sifat yang lain, sifat kasih. Saya kira terlalu banyak di Alkitab untuk ditunjukkan ya. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 misalnya begitu ya. Sekarang coba Pak Yos pikirkan dan juga semua yang mengikuti acara ini pikirkan. Kalau Allah itu kita bikin dalam bentuk premis saja. Premis mayor, Allah itu kasih. Premis minor,
Allah itu kekal. Ini namanya silogisme. Dalam ilmu logika, ini membangun silogisme. Silogisme itu adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan premis-premis sebelumnya. Premis mayor, premis minor. Nah, premis mayor, Allah itu kasih. Premis minor, Allah itu kekal. Maka kesimpulannya, kasih Allah itu kekal. Ya kan? Kalau Allah tuh kasih, Allah tuh kekal, maka kasih Allah harus kekal. Itu kesimpulan logis. Nah, jika kasih Allah, kalau kasih Allah tidak kekal, maka pernah ada saat di mana Allah tidak punya kasih. Dan itu tidak mungkin. Karenanya kasih Allah itu harus kekal. Tapi, hal yang lain lagi adalah kasih itu sifatnya relasional. Maksud saya adalah keberadaan kasih itu baru nyata di dalam relasi-relasi. Ya. Atau bisa saya katakan begini. Kasih yang sejati itu membutuhkan objek di luar dirinya menjadi sasaran tujuan dari kasih itu. Nah, kalau kita melihat Pak ya, di Matius 22 ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu. Siapa yang mengasihi? Kita. Siapa yang menjadi objek atau sasaran atau tujuan kasih kita? Allah, Tuhan Allah. Berarti kasih saya itu bisa ada mengalir di dalam relasi antara saya dan Tuhan Allah. Ayat 39, kasihilah sesamamu manusia. Berarti kasih saya itu mempunyai objek, mempunyai tujuan, dan tujuan dari kasih saya itu adalah sesama manusia. Maka kasih saya mengalir di dalam relasi terhadap sesama. Itu yang disebut sebagai kasih itu bersifat relasional. Ini ambil contoh begini ya, Pak ya. Kalau saya mengatakan kepada seseorang, I love you, maka yang menjadi objek dari love-nya saya itu adalah you. Dan kalau you membalas I love you too, maka yang menjadi objek dari love-nya you itu adalah I. Ya. Nah, kalau begitu kasih Allah itu kekal. Jikalau kasih Allah itu kekal, kasih itu harus ada relasi. Ya. Dan karena kasih ini kekal, maka harus ada relasi kekal dari kasih Allah yang kekal. Nah, kalau begitu sekarang kita pikirkan begini. Allah mengasihi manusia kan? Yes, Allah mengasihi manusia. Lalu pertanyaan kita, sebelum manusia ada, Allah mengasihi siapa? Kalau kita ciptaannya ya, sebelum dia mencipta, dia mengasihi siapa? Kalau kita bayangkan bahwa Allah hanya satu pribadi, satu dalam tanda petik, satu orang saja. Lalu satu orang itu mengasihi seluruh dunia ini. Oke, dia mengasihi seluruh dunia. Tapi sebelum dunia diciptakan, dia mengasihi siapa? Oh, dia mengasihi malaikat-malaikatnya. Oke, sebelum malaikat dicipta, dia mengasihi siapa? Siapa yang jadi objek kasihnya? Belum ada objek. Kalau belum ada, berarti kasih Allah tidak jalan pada saat itu. Ya kan? Berarti kasih Allah pernah tidak berelasi. Kasih Allah pernah tidak berobjek. Dan itu bukan kasih yang sesungguhnya. Karena kasih harus menemukan objek di luar diri sendiri. Ya. Relasional. Ya, relasional. Nah, tapi disinilah kita bisa melihat, wah, berarti kalau Allah itu hanya satu pribadi, berarti dalam kurun waktu yang sangat lama dari kekekalan sampai tindakan Allah mencipta,
barulah kasih Allah itu mempunyai sasaran atau tujuan. Tapi coba bayangkan, kasih Allah kan tidak mungkin begitu. Itu kasih yang distortif, kasih yang sakit. Dan Allah tidak mungkin punya kasih yang sakit. Sekarang bagaimana kalau kita memikirkan, oh berarti harus ada pribadi lain dong, sebelum ada segala sesuatu, yang menjadi sasaran kasih Allah. Katakanlah Yesus. Oh, berarti Yesus sudah harus ada dong sebelumnya untuk dikasihi oleh Allah Bapa. Bagaimana kalau Yesus sebelum Yesus dicipta? Allah Bapa mengasihi siapa? Ini kalau pakai teorinya Saksi Yehova bahwa Yesus dicipta. Oke, kalau memang Yesus dicipta, Allah Bapa sudah mengasihi Yesus sebelum dunia diciptakan. Dia sudah mengasihi Yesus. Tapi kalau sebelum Yesus dicipta, dia mengasihi siapa? Tetap tidak bisa dihindari bahwa ada saat di mana Allah tidak mempunyai kasih. Padahal itu bertentangan dengan kesimpulan kita tadi. Kasih Allah itu kekal. Tapi kita tidak bisa mengatakan begitu. Kenapa? Karena kitab suci kita jelas mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa, kita lihat ayatnya ya. Yesus doa, Yohanes 17, doa Yesus kepada Bapa. Engkau mengasihi aku. Ya. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kasih yang engkau berikan kepadaku. Kalau begitu sebenarnya kita melihat bahwa sebenarnya sebelum dunia dijadikan, sebelum ada apa-apa, rupanya sudah ada kasih Allah sudah jalan. Dan jalan itu di dalam pribadi-pribadi. Kalau tidak ada lebih dari satu pribadi, ya. Kalau tidak ada lebih dari satu pribadi di dalam kekekalan, maka kasih Allah itu tidak berobjek, ya. Saya mau kutipkan Pak Yos dari buku saya. Soal pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah sebelum ada dunia. Pribadi tersebut tidak boleh tidak harus kekal. Dan bukan suatu ciptaan. Sebab jika pribadi tersebut adalah ciptaan, maka itu berarti bahwa ia pernah diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada. Jika dia pernah diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada, itu berarti bahwa dia pernah tidak ada. Dan kalau dia pernah tidak ada, maka Allah yang kekal dan kasihnya pun kekal, pasti tidak berobjek. Tidak bersasaran, tidak bertujuan di luar dirinya. Sebab kepada apa atau kepada siapa kasihnya dinyatakan, sedangkan suatu pribadi itu belum diadakan. Kalau ini yang terjadi, maka tetap kita tidak bisa hindari kasih Allah itu sakit dan distortif. Jadi pribadi tersebut tidak boleh pernah tidak ada. Atau dengan kata lain, pribadi tersebut haruslah kekal. Sebab Allah itu kekal dan kasihnya pun kekal. Hanya pribadi yang kekal sajalah yang dapat menerima kasih yang kekal sejak kekal sampai kekal. Atau kasih yang kekal hanya dapat terjadi dari dan kepada yang kekal. Nah, Oke. Kalau begitu Pak Esra, kalau begitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus harus sama-sama kekal dong Pak. Soalnya ini kan mungkin muncul tuduhan lagi. Soalnya Yesus sebagai manusia kan sempat dalam tanda petik mati dulu gitu Pak. Pak, dapat nggak Bapak tunjukkan dasar Alkitab yang menyatakan bahwa ketiga pribadi itu adalah kekal? Ya, saya kira banyak ya. Kalau kita melihat Bapa, kalau Bapa sih sebenarnya kita nggak perlu ragu lagi ya. Pasti gitu. Nggak usah ragu karena tidak ada persoalan di situ bahwa Bapa itu adalah pribadi yang kekal. Yes. Nah, yang jadi masalah sering itu anak atau Yesus. Apakah Yesus itu adalah pribadi yang kekal? Ya, saya kira ayat terkenal di dalam Yesaya 9 ayat 5 yang merupakan nubuatan tentang kelahirannya, ya. Itu namanya disebutkan orang Bapa yang kekal. Ini Bapa yang kekal ini bukan pribadi Bapa, tapi maksudnya Bapa dari kekekalan. Itu terjemahan yang sebenarnya, ya. Bukan eternal father, tapi father of eternity. Ya, Bapa dari kekekalan. Kalau Yesus disebut Bapa dari kekekalan, itu berarti bahwa kekekalan itu bersumber dari Dia. Kalau kekekalan bersumber dari Dia, Dia pasti kekal dong. Ya. Dan kalau kita juga melihat kerajaannya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, besar kekuasaannya, kekuasaan Yesus itu ya. Damai sejahtera tidak berkesudahan dari atas tahta Daud dan dalam kerajaannya. Ya. Nah, sekarang karena Dia mendasarkan dan mengukuhkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
Nah sekarang pikirkan, kalau kerajaannya itu kekal, bagaimana mungkin Yesusnya tidak kekal? Maka Yesus jelas adalah pribadi yang kekal. Dia memang hadir dalam sejarah, berinkarnasi pada waktu Natal itu, tapi sebenarnya dia sudah ada. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5, dia mengatakan begini. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus kalau sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada, dia sudah harus ada dong sebelum dunia ada. Dan itu kekal. Dan masih banyak kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bahwa Yesus itu kekal. Bagaimana dengan Roh Kudus? Nah, kalau Roh Kudus kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal 9. Ibrani 9 ayat 14. Ada kata-kata roh yang kekal. Kalau roh yang kekal, itu berarti bahwa baik Bapa kekal, tidak jadi soal, anak itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Lalu kita bertanya, yang kekal itu siapa? Bukankah yang kekal itu hanya Allah? Dan Allah yang bukan Allah tidak bisa kekal? Kalau pribadi-pribadi di samping Allah itu kekal, tidak bisa tidak, mereka juga harus kekal. Seperti Allah. Kalau begitu ada 3 Allah dong? Tidak. Karena adanya kesatuan dan kesamaan hakikat itu, maka kita tidak mengatakan ada 3 Allah. Triteisme, melainkan Trinitas atau Tritunggal. Jadi, kalau Allah bukan Tritunggal, atau lebih tepatnya, kalau tidak ada lebih dari satu pribadi dalam kealahan, maka Allah tidak bisa memiliki kasih yang kekal dan tidak bisa mengasihi secara kekal. Doktrin Tritunggal lah, doktrin Trinitas lah yang menjadikan semuanya masuk akal. Ya, bahwa jauh di dalam kekekalan, sebelum ada segala sesuatu, telah terjadi hubungan kasih yang sifatnya ilahi dan sempurna di antara 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, karena itulah maka di sini kita bisa lihat bahwa di dalam kekekalan sudah ada kasih di antara 3 pribadi itu, dan itulah sebabnya mengapa Allah harus Tritunggal. Itu penjelasannya, Pak. Ya. Iya, oke. Saya boleh resumekan ini kalau gitu. Ya, karena ya. Pak Esra sudah mengatakan bahwa pengertian dari Allah Tritunggal adalah Allah itu 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan satu hakikat gitu ya. Tapi gini Pak, saya coba melempar satu kutipan gitu ya. Benny Hinn pernah berkata bahwa masing-masing pribadi itu adalah Tritunggal. Mungkin saya boleh sampaikan itu pernah disampaikan di TBN gitu ya tahun 90 nih. Saya kutipkan kata-kata Benny Hinn nih Pak. Ya. Allah Bapa, saudara-saudara, adalah satu pribadi dan ia adalah suatu Tritunggal, terpisah dari Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa adalah satu pribadi, masing-masing dari mereka adalah Tritunggal. Nah, ini pasti kan mengejutkan gitu kan. Ini Allah Bapa adalah satu pribadi, Allah Anak adalah satu pribadi, Allah Roh Kudus adalah satu pribadi. Tetapi masing-masing dari mereka adalah Tritunggal. Ini pasti mengejutkan Anda. Dan memang harus dikatakan bahwa mereka ada 9, saudara-saudara. Allah, Bapa, saudara-saudara adalah satu pribadi dengan rohnya sendiri, jiwa sendiri, dan tubuhnya sendiri. Engkau berkata, aku tidak pernah membaca yang demikian. Nah, Anda berpikir, Anda berada di gereja ini untuk mendengar hal-hal yang telah Anda dengar selama 50 tahun terakhir? Saudara-saudara, hal ini ada dalam buku saya dan telah diuji oleh 3 teolog. Semua itu ada di dalam firman. Ini Benny Hinn yang sampaikan, bukan kata Yosua ini Pak. Kata Pak Benny Hinn. Apa tanggapan Pak Esra terhadap tanggapan Benny Hinn mengenai Allah Tritunggal ini? Ini jadi menurut dia itu kan, wah, kalau yang saya ajarkan ini kan Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus kan? Ya. Tapi Benny Hinn menganggap Bapa itu juga Tritunggal. Anak Tritunggal, Roh Kudus Tritunggal. Ya, makanya muncul 9 gitu. 9. Ya.
Jadi 9. Lalu dia bilang, ya ini telah diuji oleh 3 teolog. Itu teolog mana itu yang ngawur seperti itu ya? Nah, kalau sampai ada yang menguji dan setuju, menurut saya itu bukan teolog itu. Ya. Semua ini ada dalam firman. Dalam firman mana? Dia bilang ada dalam firman tapi tidak mengutip firmannya. Ya. Jadi saya ini mempelajari sejarah doktrin. Ya, kemunculan doktrin Tritunggal, ajaran-ajaran aneh atau sesat seputar doktrin Tritunggal, dan saya menemukan ada banyak ajaran sesat yang pernah muncul dalam sejarah terkait ajaran Tritunggal. Tapi baru yang aneh dan ngawur seperti ini yang baru saya dengar dari Benny Hinn ini. Ya, kok bisa 9? Seaneh-anehnya doktrin Tritunggal dalam sejarah, melenceng-melenceng, nggak ada yang bilang itu 9. Ya. Nah, kita itu sepanjang sejarah, betul 1600, 1700 tahun ini, mulai dari abad-abad awal itu ya tidak pernah ada doktrin yang aneh seperti itu. Alkitab jelas berbicara 3 pribadi dalam kealahan, yakni Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan karena kesatuan dan kesamaan hakikat itu menyebabkan di sana bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah. Jadi doktrin Tritunggal yang benar itu memang 3 pribadi dalam 1 hakikat. Apakah Allah Bapa 1 pribadi? Ya. Allah Anak itu 1 pribadi? Ya. Allah Roh Kudus 1 pribadi? Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu pribadi yang berbeda-beda. Dalam hal ini memang Benny Hinn benar. Tapi yang kacau kalau dia menganggap bahwa masing-masing pribadi itu adalah Tritunggal. Mengapa? Tadi dari kutipan itu terlihat bahwa dia menganggap masing-masing pribadi itu Tritunggal karena Bapa punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Maka Anak punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Roh Kudus itu punya roh, punya jiwa. Ada 3 lagi. Jadi hanya 9. Nah, persoalannya adalah apakah Allah Bapa punya tubuh? Kan enggak. Apakah Roh Kudus punya tubuh? Enggak. Apakah Anak punya tubuh? Enggak. Maaf Pak Esra, tapi kan bukankah Anak dalam figur Yesus, Anak memang mempunyai tubuh? Ya itu kalau dia inkarnasi. Dia jelma jadi manusia itu dia memakai tubuh, mengambil tubuh yang kita kenal sebagai Yesus. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini, kita membicarakannya dalam kapasitasnya sebagai Allah. Allah kan tidak punya tubuh. Itu tubuh manusia Yesus. Ya. Okay. Tapi seandainya Yesus kita mau anggap punya tubuh pun, ya berarti Bapa kan tidak punya tubuh. Berarti nggak bisa 9 dong. Tidak bisa 9. Karena Bapa sudah tidak punya, Roh Kudus sudah tidak punya. Ya. Alkitab berkata, Yohanes 4, ayat 24 itu, Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Apa artinya Allah itu roh? Allah roh itu artinya Allah itu tidak punya tubuh, tidak punya daging seperti kita. Kalau saudara lihat di Lukas 24 ayat 39 ya. Lukas 24 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Hantu ini dari kata Yunani pneuma, yang mestinya adalah roh. Kalau kita lihat di King James ya. Spirit, roh. Ya. Jadi di Alkitab Indonesia diterjemahkan hantu, padahal sebenarnya adalah roh. Maka ayat itu mestinya dibaca, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku, dia adalah karena roh, tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Ini jelas bicara manusia Yesus. Berarti roh itu tidak ada daging, tidak ada tulang. Jikalau Allah itu roh, maka Allah tidak punya daging, Allah tidak punya tulang. Dengan kata lain, Allah tidak punya tubuh. Nah, maka bagaimana Benny Hinn bisa menganggap bahwa Allah punya tubuh? Ya, Anak atau Roh Kudus itu punya tubuh. Ya, jika Allah adalah roh, tentu dia tidak punya daging, tulang, tubuh. Dan karena itu dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Kalau begitu, ya makanya aneh kalau Benny Hinn menganggap Allah punya tubuh. Lagi pula ya,
lepas dari paham ini ya, sebenarnya ada paham antropologi Kristen soal trikotomi dan dikotomi ya, soal keberadaan jiwa dan roh itu sama atau tidak. Nah, tapi adanya jiwa dan roh dan tubuh itu tidak bisa menjadikan itu orang pribadi. Sekarang Pak Yos punya tubuh, oke. Punya jiwa, oke. Punya roh, oke. Maka ini Pak Yos ini 3 pribadi. Ada 3. Kan enggak. Pak Yos punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi Pak Yosnya cuma 1. Yes. Ya, kalau seandainya kita 2 masing-masing dihitung punya tubuh, jiwa, roh, berarti kita ada 6 nih. Ada 6 yang lagi live ini, ya. Kan enggak, kita hanya 2 orang, ya 2 pribadi, ya. Maka keberadaan jiwa, roh, tubuh itu enggak dihitung sebagai untuk membentuk pribadi. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus kalau ditotal jadi 9, wah itu ajaran yang aneh. Jadi sebenarnya ini ya bahkan boleh dikatakan itu sebenarnya ajaran sesat itu, ya. Jadi kacau balau dan sesat itu, ya. Ya, tapi gini loh Pak Esra, mungkin nggak sih Benny Hinn memang mendapat semacam pewahyuan dari Tuhan untuk menyatakan suatu rahasia baru kepada umat Tuhan? Gimana tuh Pak? Nggak bisa, wahyu baru itu tidak ada lagi sekarang. Saudara harus ngerti apa itu wahyu. Ya. Wahyu itu revelation, ya. Apokalipsis dalam bahasa Yunaninya itu adalah tindakan Allah menyibak tirai, ya, sehingga kita dapat mengenal Dia. Kalau Allah tidak membukakan dirinya, memperkenalkan dirinya, kita tidak bisa tahu, tidak bisa kenal. Nah, salah satu cara Allah membuka diri adalah ya melalui wahyu khusus. Wahyu khusus adalah Alkitab. Jadi melalui Alkitablah kita bisa kenal Allah yang sesungguhnya. Tapi waktu Allah memberikan wahyu, wahyu itu sifatnya progresif. Makin lama makin banyak, makin banyak. Makanya dalam perjanjian lama dikasih dikit. Makin perjanjian baru makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, setelah di perjanjian baru, perjanjian lama itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah dalam perjanjian baru menarik bahwa kitab terakhirnya itu wahyu. Ya. Lalu pasal terakhirnya, jadi di kitab terakhir, di pasal terakhir, pasal 22, dan di ayat-ayat terakhir, ayat 18, 19, ya, tidak boleh ada yang tambah. Ya, tidak boleh ada yang kurang, Allah mengurangi bagiannya dari pohon kehidupan. Tidak boleh ada yang tambah. Allah akan menambahkan malapetaka. Berarti Allah sudah berikan wahyu di Alkitab dan tidak boleh ada yang tambah. Maka sudah ini selesai bahwa wahyu sudah selesai. Nggak bisa ada orang dapatkan wahyu baru yang bertentangan dengan wahyu yang sudah ada. Ya, kalau wahyu yang ada yang sudah selesai itu mengatakan 3 pribadi, ada 3 pribadi, Tritunggal. Lalu bagaimana mungkin dia memberikan wahyu baru kepada Benny Hinn menjadi 9? Ya, itu sudah jelas bukan wahyu dari Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan menyatakan mendapat wahyu khusus dari Tuhan hari-hari ini dan menyampaikannya buat umat Tuhan, itu sudah pasti mungkin Wahyu Wicaksono atau Wahyu Wibowo gitu. Wahyu Widodo. Pak Esra, kalau gitu gini Pak, orang-orang yang anti Tritunggal biasanya mengatakan bahwa doktrin Tritunggal itu adalah produk Konsili Nisea. Ini sering banget nih disampaikan menjadi tuduhan kepada kekristenan gitu Pak. Sebuah produk dari Konsili Nisea. Nah, bagaimana sih sebetulnya pendapat Pak Esra menanggapi hal itu? Ya, orang-orang saksi Yehova biasa menuduh begitu. Itu produk Konsili Nisea. Ya. Unitarianisme juga begitu yang akhirnya diikuti oleh Islam. Lalu mengatakan bahwa produk. Bahkan termasuk kristologi. Makanya orang seperti Saniho Munir, Sakir Naik, Irene Handono itu mengatakan bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Konsili Nisea. Ya. Kan kita sering dengar begitu. Tapi jelas dengan mengatakan begitu menunjukkan bahwa mereka tuh bodoh sejarah. Ya, tidak belajar sejarah. Ya, bagaimana Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325? Memangnya Tuhan itu perlu diangkat? Ya, sebelum diangkat dia bukan Tuhan. Orang Kristen tidak sebodoh dan segila itu bahwa seorang manusia diangkat jadi Tuhan. Yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Tuhannya menjadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Lagi pula,
Kalau Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325, logikanya sebelum 325 tidak bisa ada kepercayaan Yesus itu Tuhan. Tapi kita lihat di dalam Alkitab. Alkitab itu kan sudah akhir abad pertama sudah selesai. Rasul-rasul yang lain mengatakan bahwa dia Allah. Thomas misalnya, Yohanes 20:28, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, waktu Yesus lahir saja, Lukas 2, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Waktu dia lahir disebut Tuhan. Sebelum lahir 750 tahun, Yesaya bilang namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Mana mungkin baru 325. Nah, tapi yang mengatakan bahwa kepercayaan Tritunggal baru muncul tahun 325. Ini kan Konsili Nisea tahun 325. Logikanya sebelum tahun 325 tidak ada kepercayaan Tritunggal. Karena baru diangkat atau diciptakan doktrin Tritunggal tahun 325. Tapi lagi-lagi itu membuktikan Anda tidak cukup belajar sejarah, ya. Jadi bisa dibantah ya Pak ya? Sedang commute Pak? Ya. Saya akan menunjukkan data saja. Banyak datanya, hanya saya kasih beberapa yang terkenal saja dari Bapak-Bapak gereja. Ya, sebelum tahun 325. Ya, sebelum tahun 325 tuh mereka percayanya gimana? Kita supaya lihat ya. Ini saya hanya ambil yang tokoh-tokoh terkenal saja. Tahun 140, ya, ada orang namanya Aristides. Dia bilang begini, orang Kristen adalah mereka yang berada di atas setiap orang di bumi yang telah menemukan kebenaran karena mereka mengakui adanya Allah, itu Allah Bapa, pencipta segala sesuatu, di dalam Putra satu-satunya dan di dalam Roh Kudus. Ini Tritunggal ini. Tahun 140 Masehi. Tahun 150 ada Justin Martyr. Justin Martyr mengatakan Allah dari alam semesta memiliki seorang putra yang menjadi yang pertama dilahirkan dari firman bahkan Allah. Ya. Tidak bisa tidak, ini pasti kepercayaan Tritunggal walaupun Roh Kudus tidak disinggung di sana. Tahun 150 juga ada Polikarpus dari Smyrna. Dia mengatakan, aku memujimu untuk segala sesuatu. Aku memberkatimu, aku memuliakanmu bersama-sama dengan yang kekal, Kristus surgawi. Putramu yang terkasih dengan siapa? Kepadamu dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi keduanya sekarang selama-lamanya. Kemuliaan keduanya maksudnya menunjuk pada Kristus dan Roh Kudus. Karena dia sudah menyebut Bapa di sini. Itu sudah pasti Polikarpus percaya Tritunggal. Tahun berapa? Tahun 150. Ya. Tahun 180 itu ada Irenaeus. Irenaeus bilang selanjutnya ia, Allah, menciptakan segala sesuatu bersama firman-Nya yang dengan tepat disebut Allah dan Tuhan. Memang tidak menyebut Roh Kudus, tapi kalau Allah mencipta bersama firman-Nya yang disebut Allah dan Tuhan, ya sudah dua dong. Ya. Irenaeus melanjutkan, dia bukan malaikat. Bersama dengan dia atau bersama dengan Bapa selalu hadir firman dan hikmat. Sang Anak dan Roh Kudus, dia menciptakan segala sesuatu sebagaimana dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Irenaeus tahun 180. Tahun 90 ada Clemens. Anak Allah berada dalam substansi. Substansi itu sama dengan hakikat. Yang sama dengan Bapa, kekal dan tidak diciptakan. Aku mengerti bahwa tidak ada hal lain lagi yang lebih daripada Tritunggal yang kudus. Yang ketiga adalah Roh Kudus dan Anak yang kedua yang olehnya segala sesuatu diciptakan menurut kehendak Bapa. Clemens percaya Tritunggal tahun 190. Tahun 200 ada Tertullian. Allah berbicara dalam bentuk plural. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena sudah ada di sana Anaknya pribadi kedua, firman-Nya sendiri dan ketiga. Roh dan firman itu satu substansi atau hakikat dalam tiga pribadi yang koheren. Ini adalah satu Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini Tritunggal. Tahun 200. Tahun 225 ada Origenes. Tidak ada dalam Tritunggal yang dapat disebut terbesar atau lebih kecil. Sejak sumber dari keilahian dan sendiri memuat segala sesuatu dari perkataan dan pikirannya dan dari kuasa mulutnya menguduskan segala sesuatu yang memang berharga. Tahun 262 ada Gregorius. Ya, ini jika mereka berkata bagaimana mungkin ada tiga pribadi tapi satu keilahian, kita seharusnya menjawab bahwa memang ada tiga pribadi. Karena ada pribadi Allah Bapa dan pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Memang tiga tetapi satu keilahian. Hanya karena
satu kelehan karena hanya ada satu substansi hakikat dari Tritunggal. Ini sampai tahun 262. Ini saya hanya tunjuk sebagian saja, ya satu-satu kutipan saja. Tapi kalau mau diurut dari 140 sampai 325 banyak. Banyak sekali. Banyak. Jadi kalau sampai ada orang bilang Tritunggal produk Konsili Nisea, sebelum itu nggak ada orang percaya Tritunggal, itu dia kurang belajar, ya kurang belajar ya. Sabar Pak. Ini nanti buktinya kalau Pak Esra dikejar terus nanti kebanyakan ya sahabat Ngobras ya. Beliau bisa sampaikan banyak sekali buktinya gitu Pak. Pak, tapi kan gini Pak, oke lah itu pembuktian yang sangat Alkitabiah, bapak-bapak gereja, historinya ada, jelas semuanya. Nah, saya rindu Ngobras ini juga jadi berkat Pak, supaya pengertian tentang Allah Tritunggal ini tidak hanya berhenti, tidak hanya mandek, hanya sekedar omongan di warung kopi yang kadang-kadang ngawur juga gitu. Ada juga nih Pak. Sekarang saya mau tanya tentang ilustrasi Allah Tritunggal gitu Pak. Nggak tahu dah, ini mungkin yang menyampaikan dulu mantan perokok berat lalu bertobat gitu. Ada yang mengilustrasikan Allah Tritunggal seperti rokok yang sekalipun terdiri dari kertas, filter, dan tembakau, tapi hanya ada satu rokok. Nah, apakah ilustrasi seperti ini bisa dipakai, Pak Esra? Kalau Tritunggal seperti rokok, ada kertas, ada filter, ada tembakau. Tembakaunya, ya. Nah, kita tanya, apakah kertas adalah rokok? Bukan. Apakah tembakau adalah rokok? Bagian dari rokok, tapi bukan rokok. Apakah filter ada rokok? Apalagi, itu ada Ya. filter mobil soalnya. Ya. Nah, jadi kapan itu menjadi rokok? Ketika tiganya menjadi satu. Tiganya digabung. Ya. Ya. Ini kalau dipakai sebagai ilustrasi Tritunggal berarti bahwa sama seperti filter bukan rokok, demikian juga Bapa bukan Allah. Sama seperti tembakau bukan rokok, demikianlah Roh Kudus bukan Allah. Sama seperti kertas bukan rokok, demikianlah anak bukan Allah. Kapan jadi Allah? Kalau Bapa, Anak, Roh Kudus berkumpul menjadi satu, baru Allah. Kalau begitu, Bapa bukan Allah, tapi Bapa bagian dari Allah. Ya kan? Anak bukan Allah, bagian dari Allah. Roh Kudus bukan Allah, hanya bagian dari Allah. Atau dengan kata lain, Bapa itu sebenarnya sepertiga Allah, Anak sepertiga Allah, Kudus sepertiga Allah. Nah, makanya begitu ngumpul baru jadi satu Allah. Tidak, Tritunggal tidak begitu. Bapa adalah Allah sepenuhnya, full. Tanpa Anak, tanpa Roh Kudus, full Allah. Full Allah. Anak itu full Allah, tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus. Roh Kudus full Allah, tanpa Bapa, tanpa Anak. Tapi begitu ketiganya bersama-sama, bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Kenapa? Karena hakikatnya itu satu. Karena itu, ya kita memahami itu. Karena itulah maka boleh dikatakan Bapa tanpa Anak, Roh Kudus full Allah. Anak tanpa Bapa dan Roh Kudus full Allah. Roh tanpa Bapa dan tanpa Anak itu full Allah. Itu Pak. Jelas sekali. Jadi supaya sahabat Ngobras kita punya gambaran penganalogian yang sangat mudah sekali supaya kita juga sekalipun kita ngobrol cuma di sel group, di warung kopi, tapi kita menjelaskannya harus punya dasar-dasar Alkitabiah yang benar. Nah, satu lagi nih Pak, contoh nih Pak, bagaimana dengan ilustrasi bahwa Tritunggal itu seperti manusia yang ada tubuh, jiwa, dan rohnya, tapi hanya ada satu manusia. Bagaimana pandangan Pak Esra? Sama. Tubuh, jiwa, dan roh, ya sama. Tubuh, jiwa, roh, tapi hanya satu manusia. Ya. Kalau tubuh sendiri tanpa jiwa, roh, manusia atau bukan? Itu mayat itu. Mayat, ya, di kuburan itu. Ya. Jiwa atau roh tanpa tubuh, apa manusia? Bukan, itu hantu itu. Ya. Atau roh gentayangan itu. Ya. Jadi tidak mungkin, itu sama saja kasusnya. Ya, kasus dengan rokok tadi. Mudah sekali nih gambarannya. Ya, tapi masih jadi ada persoalan lain. Persoalan lain ini terkait dengan masalah doktrin manusia. Karena dalam doktrin manusia, antropologi Kristen itu ada dua macam pandangan. Pertama itu trikotomi, manusia terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, roh. Ya.
atau manusia terdiri dari dua saja, dikotomi, yaitu Dikotomi, tubuh dan jiwa atau roh. Nah, ilustrasi seperti tadi itu baru benar seandainya trikotomi benar. Oke. Nah, tapi seandainya yang benar dikotomi, maka ilustrasinya menjadi tidak cocok. Dan saya percaya yang benar bukan trikotomi, tapi dikotomi. Tapi itu nanti kita lain kali bahas lagi. Manusia itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian atau 2 bagian. Itu bisa jadi materi ngobras yang lain. Panjang lagi nanti. Ya. Nanti jadi ngelebar dulu. Ya. Tapi gini Pak, bukankah Alkitab berkata bahwa manusia itu adalah gambar Allah? Berarti apa yang ada pada manusia adalah gambaran dari keadaan Allah. Maka Tritunggal harus ditemukan di dalam diri manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gimana Pak? Tidak bermakna begitu. Kejadian 1 ayat 26, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah yang dipakai untuk mencipta kita itu tidak bisa berhubungan dengan masalah fisik. Karena seperti kita lihat tadi sudah ditunjukkan, Allah itu roh, Allah itu tidak punya tubuh. Dia roh. Nah, kalau begitu apa sebenarnya makna dari Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya? Kalau kita bicara soal sifat Allah, attribute of God, Allah mempunyai, itu para teolog membaginya menjadi 2. Pertama ada yang disebut sebagai communicable, uncommunicable attribute, sifat yang tidak bisa diberikan, dan ada yang disebut sebagai communicable attribute, sifat yang dapat diberikan. Sifat tidak dapat diberikan ini misalnya sifat ada dengan sendiri. Allah itu ada dengan sendiri. Tapi sifat itu tidak bisa diberikan kepada saya sehingga saya menjadi ada dengan sendiri. Kan saya ciptaan. Ya. Tapi ada sifat yang bisa diberikan, misalnya sifat kekal. Allah itu kekal. Lalu dia berikan sifat kekal pada saya. Tapi Allah itu kan kekal ke belakang, kekal ke depan. Ya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu namanya kekal ke depan, kekal ke belakang. Tapi kita ini nggak kekal ke belakang karena kita punya titik permulaan. Kita hanya kekal ke sana, tapi tidak kekal ke sana. Ya. Nah, tapi ya dia bisa berikan kita sifat kekal. Allah itu roh. Maka dia memberikan kepada kita, menciptakan kita menjadi makhluk rohani. Ya. Dia tidak bilang pada waktu dia cipta anjing, baiklah kita cipta anjing menurut gambar dan rupa kita. Tidak kan? Dia waktu cipta rusa, baiklah kita menciptakan rusa menurut gambar dan rupa kita. Tidak. Nah, karena itulah maka rusa itu bukan makhluk roh. Kalau saya maksud makhluk roh, maka perhatikan lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwaku rindu engkau Tuhan. Rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Ya, tapi rusa tidak bisa rindu engkau. Ya kan? Ya. Kenapa rusa tidak bisa rindu engkau? Karena rusa bukan makhluk roh. Kenapa dia bukan makhluk roh? Karena dia tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita menjadi makhluk roh. Allah memasukkan sifat rohnya di dalam kita, kita menjadi makhluk roh. Maka kita tahu dan bisa berhubungan dengan yang ilahi. Nah, ada banyak sifat yang diberikan kepada kita, sehingga akhirnya kita manusia ini memiliki sifat-sifat Allah, jadi kita jadi mirip dengan Tuhan Allah. Ini. Mazmur 8 ayat 6 ini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama. Kenapa? Karena gambar dan rupa Allah. Jadi gambar dan rupa Allah ini menyangkut sifat-sifat non-material. Ya, non-material. Karena itu tidak bisa gambar dan rupa Allah lalu berhubungan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Yang adalah aspek fisik. Ya. Ya. Tidak benar kemarin. Kalau gitu Pak, nih sebelum kita tutup, sahabat Ngobras pasti juga kepingin tahu gitu, apa pandangan Pak Ezra. Kalau gitu menurut Bapak ilustrasi yang cocok mengenai misteri Allah Tritunggal itu seperti apa? Tidak bisa, tidak ada. Oke. Kenapa tidak ada? Karena memang Alkitab menggambarkan Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Ya, saya berikan ayatnya ya. Jelas ya ini sahabat Ngobras, dengar baik. Jadi jangan gampang membuat ilustrasi
Allah Tritunggal dengan pengertian sendiri. Silakan, Pak. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kuasa. Berarti Allah itu tidak sama dengan apa-apa, siapa-siapa. Ya. Allah itu tidak bisa, tidak ada sesuatu yang bisa seperti Allah. Yesaya 46. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan? Ini mengilustrasikan aku sehingga kami sama. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Nah, sekarang kalau tidak ada yang seperti Allah, terus mau bikin ilustrasi bagaimana? Bagaimana? Berarti Allah itu tidak bisa diilustrasikan. Kita bisa bikin ilustrasi lain, tapi kalau ngomong Allah, apalagi Allah Tritunggal, nggak bisa ada ilustrasi. Ya, nah, makanya ya mungkin ada kata-kata pendeta Stephen Tong juga bagus ya, untuk saya kasih saudara baca. Waduh, ini mantep ini. Pendeta Tong bilang, biasanya kita mengerti sesuatu karena sesuatu itu mempunyai persamaan dengan sesuatu yang lain. Sehingga melalui persamaan itu kita menemukan analoginya. Karena ada persamaan, kita mempunyai jembatan analogis untuk pengertian kita. Sehingga dari sesuatu yang sudah dimengerti, kita loncat ke sesuatu yang belum kita mengerti, akhirnya kita mengerti semuanya. Tapi di dalam kita mengerti Allah, tidak ada pembandingnya, tidak ada persamaannya, sehingga tidak bisa dimengerti dengan rasio sepenuhnya. Oke, Pak Esra. Kalau Allah tidak seperti apa-apa, mengapa Alkitab banyak memberikan gambaran tentang Allah dengan menggunakan kata seperti? Sama seperti yang tadi Pak Esra sampaikan tadi, Pak. Itu sebabnya saya coba sampaikan beberapa contoh ayat nih, Pak, dari Mazmur 103 ayat yang ke-13. Sahabat Ngobras bisa sambil kita baca sama-sama Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan ada lagunya, seperti Bapa sayang anaknya. Ada kata seperti di sana. Nah, kemudian ada lagi nih, Pak. Saya coba Matius 23 ayat yang ke-37. Matius 23 ayat 37, saya bacakan buat sahabat Ngobras. Ayat yang ke-37, betul. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, ini kan ada seperti induk ayam. Garis bawahi di situ. Ada lagi nih Pak Esra. Sahabat Ngobras juga boleh buka di dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai dengan 12. Ya, 32, kemudian ayatnya 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Mungkin satu lagi dah supaya kita kuat nih Pak Esra. Kita baca di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Ya, sahabat Ngobras, kita baca sama-sama Mazmur 84. Ya, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, dari banyak ayat-ayat itu, Pak, ini ada 4 ayat dan saya yakin ada lebih banyak ayat ya. Tapi berarti Allah kan sebetulnya bisa digambarkan atau diilustrasikan sehingga kata seperti itu muncul.
Gitu. Jadi gimana itu Pak Esra? Ya, kalau lihat ayat-ayat itu ya kan bisa Allah bisa diumpamakan ya seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang. Berarti bisa dong. Kasih sayang Tuhan tuh digambarkan atau disamakan dengan kasih sayang Bapa kepada anak-anak. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak, berarti kerinduan Yesus untuk mengumpulkan Yerusalem ya sama seperti induk ayam. Laksana demikianlah. Yeah. Berarti bisa dong digambarkan. Nah, begini. Sebenarnya Allah dalam keadaan yang sesungguhnya itu tidak bisa sama. Tidak bisa ada ilustrasi. Kalau hanya menggambarkan bagian-bagian tertentu atau sifat-sifat tertentu bisa. Ya, bisa. Maka untuk menggambarkan kasih Allah kita bisa memakai gambaran induk ayam, ya, atau menggambarkan kalau menggambarkan perlindungan Allah itu bisa dipakai seperti perisai, seperti matahari. Nah, tapi kalau menggambarkan Allah dalam seluruh keberadaan sepenuhnya itu tidak ada ilustrasi. Ya. Jadi ilustrasi-ilustrasi itu hanya sifatnya defektif. Dan itu memang dari sisi penggunaan ilustrasi memang benar. Kalau saya misalnya ya, saya ngajar satu anak ya membaca BA ba, BI bi, babi. Coba ulang, dia nggak bisa. Saya ulang lagi, berkali-kali ulang, dia nggak bisa. Saya akhirnya jadi jengkel, saya bilang kamu ini kayak kerbau. Waktu saya bilang kamu kayak kerbau, apa yang saya maksudkan? Apakah saya memaksudkan dia berkaki 4? Apakah saya bermaksudkan dia punya ekor? Apakah saya bermaksud dia itu memang biak? Apakah saya bermaksud dia itu adalah binatang? Apakah saya bermaksud dia punya tanduk? Tidak. Hanya satu aspek saja, yaitu kamu itu seperti kerbau, otaknya. Tapi begitu diterapkan pada kakinya nggak cocok. Pada ekornya nggak cocok, pada tanduknya nggak cocok. Kalau begitu ilustrasi itu hanya sebagian. Nah, Tritunggal ini begini kompleks. Mencari satu ilustrasi untuk menggambarkan seluruh kekompleksan dari konsep tentang Tritunggal itu mustahil. Nggak ada ilustrasinya. Kalau pasti kita mau paksakan, ya paling-paling kita hanya dapat ilustrasi yang defektif atau tidak sempurna. Saya gini, pernah diundang untuk ngajar doktrin Tritunggal buat anak-anak SMA. Ini susah ini. Ya, ini konsep yang begini sulit diberikan pada mereka kalau nggak ada ilustrasi juga repot. Akhirnya saya mampir pasar. Saya beli salak. Ya, yang saya cari ada 3 siung. Di depan mereka saya kupas kulit salak itu, lalu saya angkat siung pertama. Adik-adik ini apa? Salak. Saya simpan di sini ya. Saya ambil siung yang kedua. Ini apa? Salak. Taruh sini. Ini apa? Salak ini ya. Berarti di sini ada salak, di sini ada salak, di sini ada salak. Berapa salak adik-adik? 3. Oke, 3 ya. Sekarang kakak ambil salak ini, yang kedua digabung, yang ketiga digabung, lalu ambil kulitnya, dilem kembali. Berapa salak adik-adik? 1. Salak. Nah, jadi masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu digabung bukan 3 salak, tapi 1 salak. Oh, mereka mengerti. Ya, tapi ada kelemahan. Kelemahannya apa? Karena ada salak yang hanya 2 siung aja, nggak 3. Kelemahan kedua adalah 3 siung dari salak itu nggak sama besar. Yang satu besar sendiri, yang satu sedang, yang satu lebih kecil. Nah, kalau diterapkan semua, kalau begitu ada Bapa lebih besar, lalu anak kecil, lalu Roh Kudus lebih kecil lagi. Ya, berbeda gitu. Ya. Ilustrasi itu hanya menggambarkan masing-masing berdiri sendiri. Itu adalah Allah, tapi begitu bersama-sama bukan 3 Allah, 1 Allah. Hanya di situ, tidak bisa diterapkan ke yang lain. Ya, jadi ilustrasi bisa kita pakai, tapi sifatnya ya defektif, hanya merujuk kepada 1 poin, tapi tidak bisa pada poin yang lain. Mencari satu ilustrasi yang lengkap untuk Tritunggal tidak ada, mustahil. Dan itulah tingginya Allah kita. Tidak ada sesuatu makhluk ciptaan yang bisa menggambarkan sepenuhnya Allah kita seperti apa. Wow, puji Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Amin.
Wow, makanya itu melampaui akal kita, tapi sebetulnya bisa dijelaskan dengan masuk akal. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Esra atas penjelasannya. Dan di tengah kepadatan perjalanan pelayanan Pak Esra, bahkan hari ini Pak Esra sedang ada di Manokwari, tetapi masih sempat nih kita ngobras bersama, sehingga ini jadi berkat buat sahabat ngobras dimanapun Anda berada. Kita masih tetap bisa melanjutkan episode misteri Allah Tritunggal. Nah, itu sebabnya sahabat ngobras perlu saya sampaikan bahwa saya akan tayangkan pengumuman pelayanan Pak Esra sepanjang dari sejak hari Rabu kemarin. Sebetulnya hari ini sudah ada di Manokwari, dan sampai dengan nanti Sabtu, Minggu, bahkan Senin nanti. Berikut ini adalah tayangan video klip pelayanan Pak Esra dari Kupang, Surabaya, kemudian Manokwari, dan ke Jakarta. Catat tanggal mainnya, waktunya, dan tempatnya. Berikut video klipnya. Anak manusia datang. Siapakah anak manusia? Mengapakah disebut anak manusia? Dan apa tujuan kedatangannya? Mari belajar Alkitab bersama Bapak Pendeta Esra Soru dengan tema Anak Manusia Datang. Khusus bagi saudara yang tinggal di Surabaya di hari Rabu 1 Desember 2021 jam 18.30 dan bertempat di New Royal Restaurant, Jalan Manyar Kertoharjo nomor 3941, Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Kami informasikan bahwa tempat yang tersedia adalah terbatas dan karenanya daftarkan diri Anda terlebih dahulu di nomor yang telah tertera. Bagi saudara yang berada di Manokwari, jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti seminar dengan tema Yesus Kristus Tuhan Kita pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di GPKAI Makarismos Manokwari, Jalan Angkasa Mulyono Amban, Manokwari. Untuk pendaftaran dan informasi, saudara bisa hubungi nomor telepon yang tertera. Dan jangan lewatkan juga perayaan Natal Majelis Daerah Manokwari dengan tema Yesus Kristus Juru Selamat Dunia pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di GPKAI Makarismos Manokwari. Dan untuk pendaftaran dan informasi, saudara bisa hubungi nomor telepon yang tertera. Bagi saudara yang rindu untuk dilayani langsung dalam kebaktian minggu oleh hambanya Bapak Pendeta Esra Soru, saudara bisa datang ke GPKAI Makarismos Manokwari dalam kebaktian minggu dengan tema Yesus Kristus Raja Damai, 5 Desember 2021 jam 9 waktu Indonesia Timur. Untuk pendaftaran dan informasi, saudara bisa hubungi nomor telepon yang tertera. Bagi saudara yang berdomisili di Jakarta, jangan sampai lewatkan Bible Class dengan tema Singa dari Yehuda, Senin 6 Desember 2021 jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di GBI TCC Ruko Puri Mansion Blok B Unit 0305 Jakarta Barat. Untuk pendaftaran dan informasi, saudara bisa hubungi nomor telepon yang tertera. Mari terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti yang tadi sudah ditayangkan di dalam video klip sepanjang pelayanan Pak Esra, terkhusus saya sampaikan buat sahabat ngobras yang ada di Jakarta, ada Bible Study yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 6 Desember nanti di GBI TCC Puri Mansion. Berikut adalah tayangan dari flyer acara tersebut. Buat Bapak Ibu Saudara silahkan mendaftar karena kapasitas terbatas. Demikian juga kita mau menjalankan prokes sehingga ada tetap jaga jarak. Itu sebabnya segera daftarkan kepada Saudara Chandra 081 500 1234. Mudah sekali diingat supaya dipastikan Anda mendapatkan seat di sana karena kapasitasnya sangat terbatas. Yang di Jakarta, ayo supaya kita semuanya diberkati, belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan sehingga pengenalan, pengetahuan kita akan Tuhan terus ditambahkan.
Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Esra buat pelayanannya, buat pengajaran yang diberikan hari ini. Dan jangan lupa sahabat Ngobras, kita akan lanjut seri berikutnya, Misteri Allah Tritunggal. Sampai ketemu di episode Ngobras minggu depan. Jangan lupa segera daftar yang di Jakarta dan kita akan satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat penyingkapan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui ngobrol Alkitab santai. Belajar, kami sungguh diberkati mengenai pengertian tentang Allah Tritunggal. Kiranya sahabat Ngobras dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati demikian juga pelayanannya. Gak apa yang boleh kami dengar, kami lihat hari ini, penjelasan membukakan yang baik. Kami disesat pengajaran yang sesat di akhir zaman, supaya kami didasari dengan kebenaran firman. Kami terus belajar, perlengkapi, sehingga apa yang boleh kami sampaikan berkat melalui tiap. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, Pak. Kiranya Tuhan terus menjagai hamba-Mu, jagain kesehatannya, juga perlindungan Tuhan menjadi dalam setiap perjalanan pelayanannya sepanjang beberapa saat ini sedang ada di Manokwari, demikian juga nanti perjalanan kembali ke Surabaya, Jakarta, kembali ke Kupang, semuanya dilindungi Tuhan. Pesawat yang baik setiap keadaan, sehingga pelayanan boleh memberkati banyak orang. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Kau menjadi saluran, menjadi berkat bagi orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya memakai program jadi berkat lebih lagi. Dan mari sahabat, dimanapun Anda, sedangpun Anda, mari angkat tanganmu dan kita berkat silakan. Ya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pujian Allah Akbar. Yesus itu. Terima kasih Pak Esra. Ya. Hati sahabat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus